Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu kembali di Koreatu Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oh iya, Ibu belum menyapa ya. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kalian tetap menyimak kembali video-video yang sudah Ibu berikan. Dan kali ini Ibu akan jelaskan tentang kingdom tumbuhan. Kingdom tumbuhan ini kita akan lihat ciri-cirinya dan klasifikasinya. Tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang mampu berfotosintesis, multiseluler, eukariotik. Berfotosintesis ini adalah karena tumbuhan itu mempunyai klorofil, dan dengan berfotosintesis ini kemudian tumbuhan itu bisa mampu menghasilkan produk-produk ya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup, bisa dimanfaatkan oleh termasuk kita manusia. Kita membutuhkan kebutuhan, terutama kebutuhan pangannya juga dari tumbuhan ya. Hewan juga sama, dari hasil fotosintesis tumbuhan itu. Yang kedua, multiseluler. Multiseluler ini adalah banyak sel, tidak unisel. Kebanyakan tumbuhan ini merupakan multisel ya, tidak unisel. Ada yang berikutnya adalah eukariotik. Eukariotik ini sudah sering sekali Ibu jelaskan. Eukariotik itu adalah sel yang mempunyai membran inti ya. Membran inti ini beda dengan membran sel. Dan lawan dari eukariotik, lawannya adalah prokariotik. Dan prokariotik ini hanya dimiliki oleh bakteri. Selain bakteri, semuanya adalah eukariotik. Memiliki beberapa kesamaan dengan ganggang juga tumbuhan itu ya. Namun tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mengkolonisasi daratan dengan sempurna. Tumbuhan itu kalau kita pelajari sangat banyak, sehingga harus kita klasifikasikan ya, harus diklasifikasikan, dan baru kita kemudian satu persatu mempelajari klasifikasinya. Klasifikasi yang pertama itu adalah bryophyta atau lumut ya. Lumut itu mempunyai karakteristik diantaranya fotosintesis, mampu berfotosintesis, multiseluler, dan eukariotik, sama seperti ciri-ciri umum tumbuhan tadi. Kemudian tumbuhan lumut ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi tubuhnya itu berupa talus ya. Kalau misalkan hanya seperti akar, itu seperti akar, batang, dan daun saja. Sebenarnya fungsinya belum bisa dikatakan sebagai akar, batang, dan daun. Kemudian tidak memiliki pembuluh angkut atau xilem dan floem ya. Belum punya pembuluh angkut ya. Xilem dan floem yang bisa mengangkut air dari akar ke bawah ke atas. Kemudian hasil fotosintesisnya belum bisa juga diedarkan ke oleh floem dari daun ke seluruh tubuh ya. Kemudian mengalami pergiliran keturunan dari gametofit menjadi ke sporofit. Reproduksi seksualnya dan aseksual itu dengan spora. Nah, ini masih lanjutannya. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel ya, sehingga disebut dengan tumbuhan, masuk ke dalam kelompok tumbuhan. Susunan archegoniumnya sama dengan tumbuhan paku, sehingga lumut dan paku itu disebut dengan archegoniata. Batang terdiri dari selapis sel kulit, lapisan kulit dalam, dan silinder pusat. Hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. Rhizoid tidak tampak seperti benang-benang. Nah, ini seperti ini. Ini adalah gambar struktur dari lumut ya. Ini terdiri dari dua, ada gametofit, ada sporofit. Gametofit yang bawah ini ada rhizoidnya, ada batangnya, dan ada daunnya. Kemudian yang bagian atas itu disebut dengan bagian sporofit, terdiri dari tangkai, seperti tangkai ya. Itu ada setanya, yang tangkainya itu disebut dengan seta. Kemudian yang paling atasnya itu disebut dengan kapsul. Kapsul ini yang bisa menghasilkan spora.
Selanjutnya, pada lumut ada pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Kita mulai dari yang paling atas, dari gambar yang paling atas. Ini adalah gambar gametofit, di mana gametofit itu pada ujungnya atau pada pucuknya itu ada disebut dengan gametangium. Gametangium ini ada yang gametangiumnya menghasilkan antheridium, di mana antheridium ini akan menghasilkan sperma, sedangkan gametangium yang menghasilkan ovum disebut dengan archegonium. Nah, jika terjadi masuknya sperma ke dalam ovum pada archegonium, maka terjadi fertilisasi. Jika terjadi fertilisasi, maka bentuklah zigot. Zigot ini kemudian mengalami mitosis dan pertumbuhan. Nah, kalau sudah mengalami pertumbuhan, maka terbentuklah gametangium nih yang warnanya hijau. Kemudian dengan sporofit ini yang berbentuk tangkai yang ada kapsulnya ini, sporofit. Ini terbuat yang tangkainya ini disebut dengan seta, dan yang bagian yang menonjolnya ini disebut dengan kapsul. Kemudian sporofit ini di dalam kapsulnya mengalami pembelahan secara meiosis. Kemudian kalau sudah matang, keluarlah spora-sporanya. Spora-spora ini berproduksi secara aseksual, dia akan membentuk tunas-tunas yang baru. Ini keterangan dari pergiliran keturunan atau metagenesis tadi ya, meliputi 1 fase gametofit, di mana fase tumbuhan lumut itu menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Di sel kelamin juga dihasilkan di bagian atas tumbuhan lumut yang disebut dengan gametangium. Tadi sudah Ibu jelaskan. Bila gametangium itu menghasilkan sel spermatozoid, maka disebut dengan antheridium. Dan jika gametangium itu menghasilkan ovum, maka dia disebut dengan archegonium. Kemudian fase sporofit itu adalah tumbuhan lumut yang menghasilkan spora yang tadi itu, seta dan kapsul. Nah, klasifikasi secara filogeni pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan itu di lumut itu termasuk ke dalam tumbuhan nenek moyang ya. Di sini ada 100 tahun, 200 tahun, dari 500 tahun yang lalu itu Bryophyta sebagai tumbuhan nenek moyang, sebagai tumbuhan perintis itu sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Kemudian pada 400 tahun yang lalu baru kemudian tumbuhan berpembuluh pertama, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku ya. Kemudian tumbuhan berbiji pertama atau Gymnospermae. Nah, ini pada 300 tahun yang lalu, jadi berbeda-beda ya. Nah, lumut ini dikatakan sebagai tumbuhan nenek moyang karena dia sebagai tumbuhan perintis ya. Berikutnya adalah klasifikasi tumbuhan lumut. Ada 3 kelas, di mana kelas yang pertama adalah lumut hati atau kelas Hepaticopsida, lumut tanduk atau Antherospheropsida, kemudian lumut daun yaitu Bryopsida. Kita lihat yang pertama adalah kelas Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun ini seringkali kita jumpai pada tembok yang lembab, atau juga di sumur ya, atau juga di bak mandi yang berlumut yang jarang dibersihkan ya, atau juga di tempat-tempat lembab lainnya. Ciri-ciri lumut daun atau Bryopsida diantaranya adalah akarnya berupa rizoid, tidak mempunyai sel atau jaringan, batangnya tegak, bercabang dan berdaun kecil, memiliki kutikula dan stomata yang dapat mencegah hilangnya air. Siklus hidup lumut daun atau Bryopsida ini sama dengan metagenesis, siklus metagenesis yang tadi awal Ibu jelaskan. Tinggal kalian lihat, nah ini ada gametangiumnya. Gametangium kalau yang menghasilkan sperma itu adalah antheridium, kalau gametangium yang menghasilkan ovum itu adalah archegonium. Kalau kalau sel spermanya membuahi ovum, maka terjadi fertilisasi, kemudian ya itu ya. Selanjutnya adalah kelas Hepaticopsida. Hepaticopsida ini adalah lumut hati ya. Lumut hati ini contoh-contohnya adalah seperti ini ya, seperti trompet ya.
ciri-cirinya. Nah, ini masih contoh-contoh dari lumut hati, lebar-lebar daunnya juga ya. Tuh. Ciri-cirinya pada lumut hati atau kelompok Hepatikoksida, ini bentuk tubuhnya lembaran, pipi dan berlobus, banyak ditemukan di hutan lembab ya, atau di tempat lembab seperti hutan hujan tropis, hutan yang kebanyakan hutan di daerah atau di negara kita. Alat reproduksinya berbentuk payung, tadi itu ya, yang seperti trompet atau payung itu. Reproduksinya secara seksual yang terjadi melalui peleburan dua sel, yaitu spermatozoid dan ovum. Kelas yang ketiga adalah kelas Anteroseropsida atau yang disebut dengan lumut tanduk. Ciri-ciri Anteroseropsida adalah tubuhnya mirip lumut hati tapi berbeda sporofitnya. Sporofitnya seperti ini ya, lumut tanduk membentuk kapsul memanjang. Habitatnya di daerah dengan kelembaban yang tinggi. Masaknya kapsul pada spora itu tidak bersamaan, tapi mulai dari atas sampai ke bagian bawah. Sporogoniumnya tidak bertangkai dan membentuk tanduk sepanjang lebih dari 12 cm. Ini fotonya atau gambarnya. Dari 3 kelas lumut itu, peranannya bagi kehidupan manusia hampir menguntungkan semua. Di antaranya adalah sebagai hiasan, ada juga dipakai untuk pembalut atau pengganti kapas, dan juga menyerap air dan bisa melembabkan tanah, terutama tanah-tanah yang tandus, sehingga lumut ini dikenal sebagai tumbuhan perintis ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang lumut. Semoga kalian paham. Jika kalian paham, silakan bertanya ke Ibu nanti di offline ya. Ya, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.